Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita berjumpa kembali dalam Serambi Topik hari ini. Dan seperti biasa, kita akan membahas banyak hal terkait dengan headline yang dihadirkan Serambi Indonesia. Beberapa waktu lalu mungkin Anda juga sudah membaca bagaimana Serambi Indonesia merilis atau menyampaikan beberapa catatan penting dalam headline yang berkaitan dengan ditemukannya bahan makanan seperti mie yang mengandung formalin. Nah, hari ini Serambi Indonesia juga kembali mengangkat ini, tangkap penyalahguna formalin. Nah, untuk bahas ini kita sudah bersama dengan Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Yarmen Dinamika. Ya, Bung. Ini kali kesekian saya kira. Kali keempat. Dan ini semacam penegasan juga karena seruan gubernur kepada polisi untuk menangkap produsen yang menggunakan formalin, borax dan sebagainya. Ya. Gimana, Bung? Betul, ini adalah follow up dari liputan eksklusif kita. Bahkan ini merupakan follow up hari keempat. Biasanya 3 hari udah cukup. Nah, biasanya 3 hari udah cukup, tapi ini hari keempat. Kenapa? Karena memang sampai kemarin kita masih membicarakan fatwa atau hukum dari syariat Islam tentang formalin ini gitu. Kita punya MPU di sini, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, kalau di tempat lain namanya MUI, sudah menegaskan bahwa sejak 2012 sudah ada fatwa yang menyatakan bahwa makanan atau minuman yang dibubuhkan zat pengawet berbahaya atau zat kimia berbahaya ya seperti formalin, borak dan lain-lain itu haram hukumnya gitu. Karena pada prinsipnya bisnis Islam itu dan termasuk makanan dan minuman yang kita konsumsi harus berdasarkan halalan thayyibah. Kalau sudah tidak halalan, tidak thayyibah dan kemudian bersifat mudarat kepada konsumen, itu pasti haram hukumnya gitu. Nah, kemudian itu dari segi hukumnya gitu. Di sisi lain kita melihat bahwa ketika BP POM, Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan Aceh, melakukan razia rutin dari Banda Aceh, Aceh Besar, PD Jaya, Aceh Utara, terus kemudian Loksmawe, terakhir kali ke Birun, itu di 7 kabupaten kota ini selalu didapatkan mie kuning yang mengandung formalin atau mie kuning yang mengandung boraks gitu. Ya, bagi kita zat pengawet mayat atau zat pengawet keramik atau papan ini ya tentu tidak layak dikonsumsi oleh manusia, tetapi terus-terusan mereka gunakan, tujuannya katanya untuk lebih awet, untuk tahan tidak cepat basi gitu. Ya, tapi masalahnya kan pandangan medisnya itu pasti membahayakan bagi kesehatan manusia, bisa akibatnya pusing-pusing, nyeri, mual, sampai kemudian merusak ginjal dan terakhir sekali adalah bisa teridap kanker gitu. Atas dasar itu kita minta ketegasan dari pemerintah, apa sikap pemerintah gitu. Nah, hari ini sampailah kita pada pernyataan Pak Gubernur Aceh untuk menyuruh tangkap siapapun yang menyalahgunakan formalin ini gitu. Karena selama ini BP POM mereka hanya sekedar memberikan informasi bahwa di sini identifikasi banyak mengandung formalin. Sampelnya, ketika sampel diperiksa. Sampaikan ke pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah yang kemudian harusnya. Tapi selama ini enggak. Ini apakah memang ini yang menjadi sikap gubernur? Ya, kita saat ini, gitu? Terus terang kita menggiring gubernur ya. Pertanyaan yang menggiring supaya gubernur itu mempunyai sikap yang tegas. Karena bagaimanapun ada instansi teknis di bawah pemerintah Aceh, di bawah gubernur Aceh. Misalnya aja dinas kesehatan, laboratorium kesehatan, terus kemudian laboratorium perikanan yang milik DKP. Karena masalahnya kenapa perikanan? Karena dalam pemberitaan kita sehari kemarin juga kita beritahu bahwa zat pemutih pun dimasukkan untuk mengawetkan ikan gitu. Zat pemutih itu jenis baiklin untuk memutihkan pakaian, tapi itu juga udah dijadikan zat pengawet gitu. Di satu sisi kita juga dapat kabar Rinso juga dijadikan zat pengawet, itu sangat banyak gitu. Kreativitas orang-orang Aceh untuk mendapatkan keuntungan lebih dengan membuat produk yang dijual lebih awet ya, tapi dengan cara-cara yang culas seperti ini gitu. Nah, atas dasar inilah karena kita lihat juga belum satu pun
ini begini, di setiap kabupaten kota ditemukan sampel dan sampel itu diambil dari pabrik mie dan positif, itu tetap tidak ada satupun yang ditahan, tidak ada satupun yang ditindak kecuali diumumkan saja ke media gitu. Betul. Ya seolah-olah media udah menjadi tempat pelaporan dari urusan pemerintah. Jadi atas dasar itu kita minta Pak Gubernur bersikap tegas. Gubernur bukan menginstruksikan lah ya, atau menyerukan kepada Polda Aceh untuk segera menindak siapapun yang terbukti melakukan kecurangan dalam memproduksi makanan dan minuman yang seharusnya tidak menggunakan zat pengawet mayat, tapi itu mereka masukkan gitu. Nah, di sisi lain berita kedua itu adalah berita yang didapatkan oleh wartawan kita menyatakan bahwa Kapolda juga nggak bisa sembarang ini. Nah, beda betul kalau kasusnya adalah kasus itu. Ada bandingan seperti Pak Kapolda Husain Hamidi bilang, kalau orang kehilangan sepeda motor, terus dia lapor kepada polisi, polisi mencari di lapangan, ketahuan bahwa sepeda motor ini ada di tangan si Polan, itu langsung bisa diambil. Karena barang buktinya seperti itu, fisiknya gitu. Kalau ini, enggak. Ternyata yang berada di lini terdepan untuk pembuktian ini haruslah orang BP POM gitu. BP POM menyatakan ini positif, ini buktinya, ini hasil uji labnya, nah baru kemudian polisi bisa bergerak atas dasar itu. Ini saya nggak tahu apakah memang di undang-undang konsumen kita belum mengatur hal demikian atau apa ya? Dalam undang-undang konsumen ada aturan seperti ini, setiap produk yang digunakan dalam bentuk makanan, minuman maupun obat-obatan ya tetap tidak boleh mengandung zat-zat yang seperti ini gitu. Kalau sanksinya apa? Sanksinya sanksinya 4 tahun jika itu dilakukan, kalau berakibat itu kalau sakit terakumulasi ya zat itu, tapi kalau meninggal itu sampai 8 tahun hukumannya gitu. Dan itu belum bisa digunakan oleh Polri untuk menjerat produsen ya? Ya, tapi kan Polri ini bergerak atas dasar fakta dan kemudian laporan ya. Nah, ini pertama gini, harus ada orang yang merasa dirugikan. Nah, sekarang sebetulnya jujur saja, sadar nggak sadar kita semua yang mengonsumsi mie itu sebetulnya dirugikan, termasuk orang luar yang datang ke Aceh berburu kuliner Aceh, salah satunya kan mie yang andalan itu kan, tiba-tiba ya sudah terkontaminasi sebetulnya gitu. Kalau tiba-tiba ada orang yakin bahwa di tubuhnya udah terakumulasi atau tertimbun zat-zat berbahaya ini dan salah satunya itu dari mie, ya itu ya bisa gugat sebetulnya menggunakan undang-undang konsumen gitu. Jadi himbauan dari gubernur ini seharusnya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak kepolisian ya, untuk menjerat pelaku. Produsen. Kalau kita lihat seruan gubernur itu pertama tertuju kepada instansi di bawahnya seperti Dinas Kesehatan tadi, Laboratorium Kesehatan, kemudian Laboratorium Dinas Kelautan dan Perikanan di bawah dia. Kalau itu ditemukan katanya harus laporkan ke polisi. Di sisi lain Pak Gubernur juga bilang polisi juga jangan diam saja, harus bertindak aktif gitu kan. Nah, terus yang ketiga dia minta juga bupati dan wali kota se-Aceh, karena wilayah ini kan wilayah di mana kejadian ini di kabupaten kota. Pak Gubernur juga minta bupati dan wali kotanya berkoordinasi dengan polisi untuk bisa menjerat si pelaku ini untuk sampai bisa masuk ke proses hukum, diadili dan mendapat ganjaran yang setimpal. Satu hal yang menarik dari pernyataan Pak Gubernur, dia berani menyatakan bahwa orang-orang yang menggunakan borak, formalin ke dalam makanan itu sama dengan pembunuh katanya. Karena pada dasarnya dia dokter, dia tahu ya lambat atau cepat atau lambat orang akan mati akibat itu. Membunuh secara pelan-pelan. Baik, saudara, demikian Bu Yamin, terima kasih ya sudah di Serambi Topik kita hari ini. Ya saudara, demikian Serambi Topik hari ini dan kita kembali ke studio.